Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Apa Kata Warga. Dan seperti janji saya tadi pemirsa, saya tidak sendirian di segmen kedua ini. Kan di samping saya sudah ada tim Dewan Redaksi kita, yaitu Bung Saiful. Apa kabar ya Bung malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, seperti kabut asap juga sudah mulai mereda. Dan kita bisa menghirup udara dengan segar lagi seperti di malam hari ini. Baik Bung Saiful, di malam hari ini kita mempunyai 3 informasi pilihan, tentunya telah dirangkum oleh tim redaksi Jambi TV. Dan kita akan membahas satu persatu, dan tentunya pemirsa Jambi TV juga Bung Saiful kita ajak untuk memberikan tanggapan dan juga memberikan komentar mengenai informasi kita hadirkan di malam hari ini di 0741 591 0922. Baik, informasi pertama ini Bung Saiful, di tanggal 3 Oktober 2015 kemarin ya, seperti kita ketahui ada debat calon gubernur ya, itu sangat luar biasa sekali. Ada yang mereka sudah menyampaikan visi dan misi mereka ini ya masing-masing, dan menurut Bung Saiful ini bagaimana? Untuk arah sebuah pembangunan ya, baik. Kita sebelum itu kita sudah juga sedikit mengomentari bahwa pada 3 Oktober kemarin itu paling tidak sebagai ajang awal untuk kita sebagai pemirsa ataupun sebagai pemilih nanti melihat dari visi misi dan program itu siapa yang paling memberikan harapan untuk arah sebuah pembangunan yang baik lagi ke depan. Yang paling tidak dari visi misi itu, kalau saya memperhatikan dari 2 kandidat itu, memang dari sisi konsep itu standar untuk bagaimana melihat progres pembangunan ke depan. Kita ketahui misalkan dari kandidat calon gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Hasan Basri Agus, beliau memang lebih mengeksplor karena beliau sebagai incumbent mengeksplor apa yang telah beliau lakukan selama menjadi gubernur, dan juga visi misinya tidak terlepas dari sebuah referensi beliau sebagai gubernur sebelumnya yang itu akan dilanjutkan. Kalau istilah beliau ada Jambi Emas. Katanya untuk yang akan depan tidak ada lagi Jambi Emas lagi. Tetap, tapi dalam konteks Jambi Emas yang jilid 2 atau Jambi Emas hebat. Namun dari sisi kerangka program itu hanya menambah progres program yang sebelumnya yang harus dimajukan lagi atau ditindaklanjuti. Dia hanya memberi penekanan di situ. Misalkan kalau dulu disebut emas itu ialah ekonomi maju, aman dan sejahtera, sekarang menjadi ekonomi yang lebih maju. Ekonomi yang lebih maju. Berarti menambah satu tingkat berarti ya. Berarti kita tinggal lagi melihat per item program itu untuk lebih maju. Karena dalam pemikiran konsep saat itu ialah dari beberapa program yang sudah dilakukan itu dinilai sebagiannya sudah terlaksana dan itu sukses. Mungkin tinggal lagi kalau memang itu mau dimajukan, tinggal lagi bagaimana mencapai 100%-nya. Itu logika lebih majunya. Program unggulannya Sami Sake ya. Begitupun dengan calon gubernur kita yang nomor urut 2, Bapak Zumi Zola, dengan slogan tuntasnya itu tangguh, unggul, nyaman dan sejahtera. Ini sebuah konseptual yang menjadi platform pembangunan ke depan. Tentu tinggal lagi kita melihat dari sisi misi dan programnya itu untuk beliau membreakdown kalimat tuntas itu dalam pemahaman aplikatif pembangunan ke depan. Tangguhnya dari sisi apa, unggulnya dari sisi mana, nyamannya mau apa, amannya yang bagaimana, dan sejahteranya yang bagaimana. Itu harus jelas dari sisi item-item program pembangunan. Tentunya itu terlepas dari bentuk sebuah konseptual visi misi, namun sebagai kepemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan dan dalam melaksanakan kewenangan yang mereka miliki, itu kan juga tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap regulasi-regulasi yang mengikat yang menjadi koridor kerja ke depan. Jadi siapapun pemimpin itu sebenarnya semua aturan dia itu hanyalah sebuah pelaksana, eksekusi untuk sebuah aturan-aturan main yang sudah ditetapkan. Apakah itu Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014, ya kan, regulasi-regulasi ASN, pemerintah yang baik. Itu kan ada semua aturan-aturan dan regulasi yang telah mengatur itu. Tinggal lagi komitmennya. Tapi dalam debat gubernur kemarin katanya ada aksi saling sindir begitu Bung Saiful. Katanya dalam debat nggak apa-apa. Seperti katanya pariwisata Gunung Kerinci nih yang katanya menurut HBA akan dikembangkan menjadi potensi unggulan. Menurut Zumi Zola ini belum terkenal hingga mancanegara, katanya begitu. Ya, memang dari sisi kemarin itu yang perlu diingat ialah bahwa tema debat mereka itu adalah untuk persoalan
pengelolaan kepemerintahan dan juga hal-hal kebutuhan dasar atau kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat. Apakah itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mungkin menyinggung dikit persoalan budaya dan pariwisata. Kalau dari sisi debat seperti itu, pada session pengembangan potensi daerah berbicara mengenai wisata, memang calon gubernur nomor urut 1 sudah menegaskan kita punya unggulan 5 potensi daerah, potensi pariwisata yang mesti ke depannya itu harus kita gebiarkan atau harus kita genjot menjadi ikon yang baik. Apakah itu Sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera, Gunung Kerinci yang tertinggi, bahkan Gunung Merapi tertinggi di Indonesia itu kalau Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kerinci, ya kan, Geopark di Merangin. Itu item potensi pariwisata kita yang patut dikelola secara maksimal. Memang di saat mengeksplor itu Bapak calon gubernur kita nomor urut 2 memang sempat menselintir. Ikon-ikon yang disebutkan oleh HBA itu ternyata dikatakan salah satunya seperti Gunung Kerinci tidak terkenal baik itu di wisata domestik maupun di internasional. Tetapi pada saat penegasan kembali memang sempat diklarifikasi. Keinginan beliau itu ingin mengatakan, seharusnya itu ingin mengatakan bagaimana mempromosikan supaya lebih terkenal. Jadi memang klarifikasi itu bisa dipahami, namun sepengetahuan seyogianya pengetahuan untuk sebuah potensi wisata itu siapapun calon gubernurnya harus kaya dengan potensi itu, harus kaya dengan informasi itu. Iya, tapi memang benar ya, ini memang belum terkenal memang hingga mancanegara. Kalau andai kata referensinya kemarin kalau kita melihat dari debat, ditanya kepada temannya yang di London, memang tidak terkenal. Tidak terkenal ya. Kita juga pertanyakan teman yang di London itu daerah mana, sejauh mana jam terbangnya, dan sejauh juga mana dia mengenal potensi-potensi wisata dunia, kan gitu. Masa satu misalkan Gunung Kerinci itu salah satu gunung Merapi tertinggi di Indonesia dia nggak kenal, berarti dia kita ragukan juga pengetahuannya tentang potensi-potensi wisata dunia. Kalau seperti itu, karena referensinya tidak cukup, saya tidak memenuhi standar untuk temannya yang di London itu dijadi standar bahwa Gunung Kerinci tidak terkenal, itu tidak memenuhi. Tapi tetap bisa ya untuk dikembangkan menjadi potensi unggulan begitu? Sangat bisa, kalau berangkat dari pemahaman misalkan calon gubernur nomor urut 1 HBA menyebut 5 ikon potensi daerah di bidang pariwisata yang patut kita banggakan, ini semua bisa dikembangkan. Karena ini mengandung nilai-nilai historis, mengandung nilai-nilai estetika dan etika, mengandung nilai-nilai keindahan dan eksotik yang patut dieksplor, yang patut juga dikenal oleh semua turis baik domestik maupun internasional, sehingga mereka tertarik. Oleh karena itu saya lebih menekankan potensi wisata kita itu banyak nilai-nilai terpendam yang mungkin kita harus bangkit kembali, terutama dari sisi nilai-nilai sejarahnya. Apakah itu Candi Muara Jambi misalkan, bayangkan Danau Gunung Tujuh yang tertinggi di Asia Tenggara, logika alam itu mana ada danau begitu tinggi yang sepengetahuan kita hukum air itu berada pada posisi terendah, dia selalu mencari tempat yang rendah. Ini ada danau tertinggi di Asia Tenggara dan itu menjadi ikon tersendiri berdampingan dengan Gunung Kerinci misalkan. Ada lagi Danau Kerinci, ada lagi Candi Muaro Jambi yang katanya ini menjadi pusat sentral pendidikan pada zaman dahulu. Ada lagi Sungai Batanghari. Ini perlu dieksplor terus dari sisi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budayanya terhadap keberadaan potensi wisata itu. Iya, dari informasi ke pariwisata kita mungkin ke informasi selanjutnya ini mengenai katanya Bapak HBA ini masih mempertahankan pejabat yang tersangkut kasus hukum atau yang menjadi tersangka. Kalau misalnya beliau masih mempertahankan itu, bagaimana bisa nanti untuk memimpin yang akan datang begitu? Ya, setiap pemimpin itu kan dia punya gaya, punya style sendiri. Tentunya kalau sudah berbicara persoalan hukum, semuanya itu ada aturan main. Semuanya itu ada regulasi. Sejauh mana seorang pejabat itu pada taraf tertentu dia itu harus diganti atau tidak, itu semua kembali kepada pertama regulasi itu sendiri. Jangan nanti juga sampai ada kesan itu sewenang-wenang, itu juga tidak boleh. Jadi regulasi, saya sudah tertegaskan, pemerintah dalam melaksanakan apapun bentuk kebijakan dan programnya itu dia nggak boleh nggak boleh mengambil sikap di luar daripada regulasi-regulasi yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi seseorang dalam konteks tersangka itu hukum Indonesia menganut praduga tak bersalah.
Siapa yang memastikan nanti orang ini kemudian hari nanti itu menjadi pidana? Siapa yang bisa memastikan? Terus yang kedua, bagaimana kalau nanti dia itu dimurnikan atau bebas tanpa ada kesalahan? Kenapa? Karena hukum sendiri itu sulit juga untuk kita percayai. Iya, khusus untuk berbicara di Indonesia nih kan. Banyak sekali kasus-kasus di mana seorang pejabat yang hari ini sudah tersangka pun, bila mana itu digugat di pra peradilan kan akhirnya lepas juga. Artinya yang mana harus bisa dipercayai. Oleh karena itu, terlepas dari sebuah dugaan praduga tak bersalah, seorang pemimpin itu harus melihat koridor-koridor hukum dan regulasi yang dia miliki. Iya, benar. Kebijakan, kebijaksanaan dan pemikiran luas seorang pemimpin itu dituntut dalam konteks melihat kasus yang dialami oleh setiap bawahan. Iya, tapi suksesnya seorang gubernur atau menjadi seorang pemimpin ini itu kan tidak luput dari kerja dari pejabat-pejabatnya sendiri. Kalau misalnya pejabatnya sendiri melakukan pekerjaan yang tidak baik, dalam satu itu tidak akan juga berjalan dengan baik juga kan? Benar, dalam satu teori manajemen itu memang mengatakan bahwa kehebatan ataupun piawainya seorang pemimpin itu memang tergantung dari sejauh mana ia menempatkan seseorang pada posisinya yang masing-masing. Itu pun juga dibutuhkan oleh kepiawaian dan kejelian dan keluasan dari seorang pemimpin melihat para pembantu-pembantunya yang siap mendukung atau mensukseskan program yang Iya, kebanyakan kan seperti ini, kita sering menyalahkan para pemimpin kita. Ini bapak ini seperti ini, tidak bisa memimpin. Padahal kan sebenarnya itu bukan salah dia sepenuhnya. Itu juga ada campur tangan dari bawahannya, pejabat-pejabatnya. Ketika pejabatnya ini bekerja tidak baik, akhirnya yang jadi salah itu seorang pemimpinnya. Oleh karena itulah hukum kita sudah mengatur praduga tak bersalah itu harus diposisikan dulu. Karena itu ada juga menjadi koridor dan hak dari seorang tersangka ataupun terpidana segala macam. Jadi nggak boleh juga kita terlalu mengklaim atau menjustifikasi seseorang sebelum ada ketetapan hukum yang bersifat mengikat dan ingkrah untuk sebuah keputusan seseorang. Praduga tak bersalah itulah yang menjadi standar kita dalam konteks menilai seseorang dalam konteks objek kasus hukum yang mereka alami. Iya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan dan juga komentar Anda mengenai informasi yang kami hadirkan di malam hari ini. Ada 3 berita pilihan maksud kami yang telah dirangkum oleh tim redaksi Jambi TV. Anda bisa bergabung di 0741591092. Baik, Bung Saiful, mungkin kita akan membahas informasi selanjutnya. Boleh. Mungkin ini mengenai ulang tahun TNI yang ke-70 kemarin. Betul. Ini mungkin banyak sekali harapan dan juga keinginan dari masyarakat Provinsi Jambi khususnya ya. Dan mungkin kalau harapan dari Bung Saiful sendiri ini bagaimana? Memang pertama kita ingin sampaikan dirgahayu. Ya kan TNI yang ke-70 kita mengakui bahwa bisa dikatakan ini TNI itu adalah salah satu elemen ataupun unsur yang ada di kepemerintahan kita hari ini, kebanggaan masyarakat Indonesia. Dan memang kalau kita berbicara mengenai harapan besar sekali dan sangat besar sekali harapan kita yang kita ingin dapatkan atau kita sandarkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Kita ketahui memang berangkat dari sebuah sejarah. Kalau istilah tadi dalam perayaan, kalau PJS Gubernur mengatakan bahwa hari ini mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, saya apresiasi itu. Bahwa ibarat ikan dengan air, TNI posisinya dengan masyarakat, dia bisa karena sejarah juga membuktikan demikian. Karena TNI ini kan sebelum dia disebut dengan Tentara Nasional Indonesia, kan dia disebut juga dengan Badan Keamanan Rakyat. Lalu dia pada pendirian pertama 5 Oktober 45 itu kan dia disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat. Barulah pada 3 Juli 1947 itu dia disebut dengan Tentara Nasional Indonesia dan sampai sekarang. Harapan kita sangat besar sekali dan perlu kita banggakan dan perlu juga diketahui wacana yang mengatakan kekuatan militer kita lemah, saya kurang sepakat. Saya malahan hari ini setelah pasca adanya perayaan HUT TNI yang ke-70 ini, kita baca lagi, kita lihat lagi kekuatan-kekuatan yang kita miliki dari sisi TNI, ini luar biasa malahan. Pasukan-pasukan elit kita malahan masuk ke 5 besar pasukan elit terbaik dunia. Jadi jangan kita tidak bangga dengan itu. Ya kan, dari 400.000 personil lebih kurang itu dari TNI yang kekuatan yang kita miliki ini sebuah modal besar, sebuah kekuatan besar bahwa kita bangga dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki di TNI. Memang ke depan tinggal lagi bagaimana misalkan dalam konteks persediaan dan kesiapan persenjataan kita, alutsista kita. Tapi hari ini pemerintah sudah mensupport itu. Bagaimana
alutsista dari TNI itu memang kedepannya lebih canggih lagi, dan memang ke depan bisa bikin sendiri kalau saya depan mungkin. Harus didukung juga karena mereka memang bekerja bukan hanya main-main, mereka juga kemarin juga membantu dalam memadamkan pembakaran lahan dan hutan. Semua sektor malahan saya perhatikan TNI itu banyak punya terjun peran, mereka terjun langsung dan berperan aktif langsung terhadap pembangunan baik itu secara nasional maupun di setiap daerah. Iya, kemarin juga penggerbekan Pulau Pandan begitu ya, ikut juga. Mereka banyak terlibat dalam konteks bagaimana membangun Indonesia dari semua sektor. Saya apresiasi untuk sebuah dirgahayu TNI ini. Tapi perlu diketahui dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki dari TNI itu, dari setiap angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu memiliki pasukan-pasukan khusus yang luar biasa yang harus kita akui sebenarnya. Baik, Bung Saiful, kita tahan dulu, kita akan kembali nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.